bahwa Hanafi membagi sunat solat kepada ada namanya sunnah, ada namanya adab. Maliki membagi dua, ada namanya sunnah, ada namanya mandub atau nawafil atau fadail atau mustahabbat. Kemudian kalau Syafi'iyah sunnah solat ada dua, ada ab'ad, ada hay'ah. Imam Ahmad tidak membagi seperti itu. Dia membagi sunat ini kepada dua, sunnah qauliyah dengan sunnah fi'liyah. Jadi beliau yang sunat ab'ad menurut Syafi'iyah itu, menurut dia masuk kepada wajib salat, wajib oleh dia, tidak sunat, termasuk kepada rukun dan wajib. Sedangkan kalau yang sunat-sunat bagi Hanafi Hambali, Imam Ahmad, hanya pembagiannya dilihat kepada bentuknya itu perkataan atau perbuatan. Yang perkataan disebut sunnah qauliyah, yang perbuatan disebut sunnah fi'liyah. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah sunat-sunat salat ini, di dalam masalah sunat salat ini, di antara mazhab ulama yang empat ini, Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, mereka ada di dalam istilah-istilah sunat ini ada mereka sedikit berbeda dalam membagi sunat-sunat salat. Tapi untuk salat itu Bapak Ibu secara umum terdiri dari dua hal. Yang pertama aqwalun, yang kedua af'alun. Yang salat itu pertama terdiri daripada hal-hal yang diucap, kan ada yang diucapkan. Yang kedua hal-hal yang dilakukan. Yang namanya kalau yang diucapkan aqwal namanya itu. Kalau yang dilakukan af'al, ruku', sujud, duduk, i'tidal, berdiri, ya kan? Itu namanya Bapak Ibu af'al namanya. Maka definisi salat itu oleh ulama aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri muhtatamatun bit taslim. Yang disebut dengan salat itu adalah berupa perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam. Azan salat itu. Sekarang Bapak Ibu sekalian, di dalam aqwal af'al ini ada yang rukun, ada yang sunat. Rukun dan wajib, ada yang sunat. Jadi tidak semuanya sepertikan. Siapa yang bagi? Ulama. Apa dasarnya? Dasarnya Al-Quran, dasarnya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dasar mereka membagi. Tidak membagi begitu saja itu. Bapak Ibu sekalian, maka kalau ulama mengkaji ini sunat, sepakat ulama. Tanya ulama sedunia ini, tapi ya ditanya ulama. Jangan orang-orang yang angkat oleh orang awam ulama-ulama. Tidak, itu ulama-ulama. Orang yang diakui oleh ulama, dia ulama. Tanya dia, pasti dia bilang sunat. Kalau namanya ijma'. Bapak Ibu sekalian, di sini dalam membagi sunat-sunat salat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, maka mereka membagi sunat-sunat salat itu dilihat dari kekuatan sunatnya. Maka kan sunat itu kalau dia sunat begitu biasa itu disebut sunat saja. Tapi kalau dia sudah kuat sekali sunatnya, mendekati wajib muakkad kan gitu kan. Maka ada kita mendengar ada istilah sunat muakkad, ada sunat saja. Tapi ada lagi istilah lain. Kalau kita melihat, kalau dari sisi kuat dan kurang kuatnya sunat itu di dalam salat, maka ulama yang empat itu sedikit berbeda memberi istilah. Kalau kita lihat pertama Hanafi. Kenapa kita mulai dengan Hanafi? Karena imam ini yang pertama muncul dulu, lahir. Beliau yang pertama lahir. Setelah itu Imam Malik. Setelah Imam Malik siapa? Imam Syafi'i. Setelah Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Itu urutan generasi mereka, kehadiran mereka. Maka yang pertama lahir, bahkan Imam Abu Hanifah itu wafatnya Bapak Ibu sekalian
di tahun lahirnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di tahun itu lahir. Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i tak pernah ketemu. Maka Imam Syafi'i itu hanya ketemu dengan Imam Malik, dan dia ketemu dengan Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad tidak ada riwayat, atau saya tidak temukan riwayat dia ketemu dengan Imam Malik. Tapi kalau Imam Syafi'i bukan ketemu lagi, bahkan dia belajar dari Imam Malik. Bahkan kitab Imam Malik yang namanya Muwatta itu dihafal cuma beberapa hari saja oleh Imam Syafi'i di hadapan Imam Malik, sehingga Imam Malik geleng-geleng kepala, ini anak jenius luar biasa ini. Maka dia dititipnya orang, dia masih kecil ketika itu, hafal oleh dia Muwatta itu cuma dalam beberapa hari. Maka dia pesan kepada orang-orang, ini anak ini dahsyat. Pergi dia ketemu dengan Imam Ahmad di Baghdad. Imam Malik di mana? Di Madinah. Dari kecil dia sudah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah. Dia dibawa pendidikan ataupun pemeliharaan ibunya. Pada dia kecil sudah menjadi anak yatim. Peran ibu luar biasa. Bapak Ibu sekalian, maka Hanafi membagi sunat solat itu dibagi oleh dia kepada tidak muakkad. Jadi dia tidak ada mengatakan muakkad, tapi kalau muakkad itu disebutnya sunat atau sunnah. Sedangkan kalau seandainya di bawah sunat muakkad itu diistilahkannya adab namanya. Jadi dibagi oleh Hanafi sunat-sunat solat itu kepada sunnah dan kepada adab. Sunat solat itu terbagi dua, ada sunnah, ada adab. Berarti kalau disebutnya sunnah itu yang muakkad. Kalau adab berarti itu yang biasa. Dia ada konsekuensinya, Bapak Ibu. Apa konsekuensi? Jadi yang disebut dengan sunat dalam istilah Hanafi itu yang disebut dengan namanya sunat muakkad. Konsekuensinya ataupun definisinya oleh mereka, kalau disebut sunat, ada yang disebut sunat muakkad dalam istilah lain, itu adalah sesuatu yang terus-menerus dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga dilakukan oleh para khulafa ar-rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya itu menurut Imam Abu Hanifah, apabila seseorang terus-menerus meninggalkannya, kalau dia sunat muakkad, tak pernah dibuatnya, dikhawatirkan orang ini berdosa. Jadi di sini yujibul isa'ah wal ism idza asarra 'ala tarki. Kalau dia ngotot meninggalkan, tak dilakukan yang sekali, maka dikhawatirkan dia berdosa. Kenapa? Karena dikhawatirkan dia melawan sunnah. Tapi kalau dia kadang dilakukan, kalau tidak, itu tak ada masalah. Jadi sunat muakkad ini bisa berakibat katanya kepada dosa kalau ditinggalkan. Sedangkan adab itu sunat yang tidak muakkad. Maka di sini kalau ada orang meninggalkannya, kata Hanafi, tidak ada masalah. Ya jangan sinis pula melihat orang itu. Ya, dia tidak melakukan hal-hal yang surat ghairu muakkad ini, katanya la yujibu isa'atan wala itaban. Jadi tak perlu sinis kepada dia dan tak perlu dia dicela kerana meninggalkannya. Itu dibatas oleh ulama itu. Apalagi bermusuhan, mencelanya tak boleh, memandang sini saja tak boleh. Namun kata Imam Abu Hanifah, melakukannya lebih afdal. Ini Bapak Ibu menurut Hanafi. Jadi sunat itu oleh dia dua istilahnya. Ada sunnah, ada apa kedua? Adab. Kalau yang sunnah itu adalah sunnah muakkad. Kalau yang adab itu sunnah biasa. Kemudian yang kedua Malikiyah. Kalau Malikiyah sunat-sunat salat ini dibaginya kepada dua. Yang pertama sunnah namanya, sunat. Jadi bilang sunanus salat, jadi sunat-sunat di dalam salat. Yang kedua namanya oleh dia mandubat. Jadi adab tadi menurut Hanafi
Tapi menurut Maliki istilahnya adalah mandub. Mandub ini maknanya juga sunat. Ini kenapa Bapak Ibu sekalian? Kalau Bapak Ibu nanti membaca buku dalam mazhab Maliki, apa istilah mandubatis shalah? Maka begitu. Itu maksudnya. Karena mereka punya istilah itu. Kalau dalam buku-buku Hanafi, dia bilang apa? Kalau yang mandubat ini adabus shalah. Adab pada dia istilahnya. Adab ini kan bahasa kita kan? Sunat bahasa kita, cuma mandub ini yang agak kurang dipakai ya. Tapi kalau adab dipakai itu. Kalau sunat dipakai mandubat. Tapi kalau dia belajar orang akademisi di fakultas bidang agama, itu Bapak Ibu biasa. Maka yang dimaksud sunnah di dalam mazhab Maliki itu adalah sunat muakkad. Sedangkan mandub itu sunat yang tidak muakkad. Dan mereka namakan juga dengan beberapa istilah Malikiyah, ada namanya nawafil, salat nafilah katanya. Kalau surat witir itu sunnah menurut mereka. Sedangkan kalau salat umpamanya 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum Bapak Ibu umpamanya sebelum isya, ya kan, sebelum maghrib, itu namanya nafilah. Tapi kalau yang 2 rakaat setelah isya itu namanya sunnah. Karena dia muakkad. Gitu tuh. Kalau baca kita kitab mazhab itu. Jadi kalau kita seorang pelajar yang mengaji berkitab, sebelum membaca kitab harus mengenal istilah. Karena istilah itu adalah berhubungan dengan substansi kontennya. Baik, berarti Malikiyah membagi sunat-sunat salat itu ada namanya sunnah, ada namanya mandub. Kemudian kalau kita lihat Syafi'iyah dibaginya sunat salat itu juga 2. Orang yang muakkadah, ada yang tidak muakkad, Yang muakkadah itu disebutnya dengan ab'ad, sunnah ab'ad. Sedangkan sunat yang tidak muakkad dinamakannya sunnah hay'ah. Ini mazhab kita Bapak Ibu ya. Jangan lupa itu. Sunat salat ada 2, sunat ab'ad dengan sunat hay'ah. Kalau Imam Syafi'i, Bapak Ibu sekalian, membedakan. Jadi istilah ini ada konsekuensinya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, sunnah ab'ad itu sunnah muakkadah. Bagi mereka, apabila sunat itu sunat ab'ad ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja, sholat tak batal. Tapi dianjurkan diganti dengan sujud sahwi. Itu Bapak Ibu ya. Maka menurut mereka diantaranya kunut subuh. Kunut subuh itu tidak rukun ini. Tidak ada ulama mengatakan rukun. Maka Imam Syafi'i sendiri mengatakan itu sunnah ab'ad. Kan kenapa berantem masalah kunut? Masalah sunnah. Dan mazhab Syafi'i kalau tidak pun dia kunut, salatnya syah. Kalau nak sujud sahwi kalau tinggalkannya, sah salatnya tak? Sah. Sujud sahwi hukumnya cuma apa kemarin kita belajar sujud sahwi dalam mazhab Syafi'i, hukumnya cuma sunat. Sujud sahwi sunat juga. Jadi kalau ada orang dalam mazhab Syafi'i tadi dia lupa atau apa? Ini lupa 1 rakaat dia datangkan atau lupa kunut. Setelah salam, assalamualaikum. Nak sujud sahwi dia. Bagaimana? Sujud sahwi lagi dia? Tidak perlu. Itu Bapak Ibu ya. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kenapa dipermasalahkan betul? Itu sudah apa cuma. Tidak ada. Coba baca ada rukun salat kunut subuh. Kalau dalam mazhab Syafi'i wajib rukun sama. Berarti tidak wajib sunnah maksudnya. Maka mereka masuk ke dalam sunnah. Tasyahud awal itu juga sunnah ab'ad. Bapak Ibu sekalian, jadi Imam Syafi'i membagi sunnah kepada 2. Ada ab'ad, ada hay'ah. Kalau hay'ah ini yang tidak muakkad, maka ditinggalkan apa? Tak ada diganti dengan sujud sahwi. Maka kita sudah dapat gambaran Bapak Ibu
bahwa Hanafi membagi sunat solat kepada ada namanya sunnah, ada namanya adab. Maliki membagi dua, ada namanya sunnah, ada namanya mandub atau nawafil atau fadail atau mustahabbat. Kemudian kalau Syafi'iyah sunnah solat ada dua, ada ab'ad, ada hay'at. Tinggal mazhab apa lagi? Mazhab apa lagi? Mazhab Hambali. Imam Ahmad tidak membagi seperti itu. Dia membagi sunat ini kepada dua, sunnah qauliyah dengan sunnah fi'liyah. Jadi beliau yang sunat ab'ad menurut Syafi'iyah itu, menurut dia masuk kepada wajib salat, wajib oleh dia, tidak sunat, termasuk kepada rukun dan wajib. Sedangkan kalau yang sunat-sunat bagi Hanafi Hambali, Imam Ahmad, hanya pembagiannya dilihat kepada bentuknya itu perkataan atau perbuatan. Yang perkataan disebut sunnah qauliyah, yang perbuatan disebut sunnah fi'liyah. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau sudah nampak kan, ini istilah mazhab yang empat di dalam masalah sunat-sunat salat. Berarti dalam mazhab kita Syafi'iyah membagi sunat salat kepada dua, yaitu ab'ad, hay'at. Bisa Bapak Ibu sekalian, yang dilakukan seseorang di dalam salat itu dibagi dua dalam mazhab Syafi'i. Pertama adalah rukun dan wajib. Yang kedua sunat. Dan sunat terbagi pula kepada dua. Ada sunat ab'ad, ada sunat hay'at. Baik Bapak Ibu sekalian, kita ambil satu masalah atau dua masalah kalau bisa sampai jam 6.30.